Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada ke Pak Ipul di sini, yaitu pada hari ini Pak Ipul akan menanyakan kabar kalian. Apa kabar anak-anakku sekalian? Apakah kalian semuanya sehat? Tentunya pasti masih sehat semuanya kan. Nah, di sini sebelum kita belajar, kita tarik nafas terlebih dahulu, nikmatin udaranya ya. Habis itu lepaskan lagi. Sekali lagi ya. Lepaskan lagi. Dan bilang alhamdulillah ya. Alangkah luar biasanya Allah memberikan nikmat kepada kita. Nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah yang harta melimpah atau mercy yang mewah gitu kan. Cukup dengan nafas itu tuh Allah udah luar biasa gitu. Dan sepatutnya dengan hal kayak gitu kita udah wajib bersyukur ya. Nanti daripada panjang langsung saja. Kenapa kita tadi menghirup udara dulu ya? Karena ini juga berkaitan dengan materi kita, yaitu IPA yang berkaitan tentang cara pernapasan pada manusia. Nah, sebelumnya adakah yang tahu apa itu bernapas? Nah, bernapas adalah, bisa kalian lihat gambar di belakang, adalah proses memasukkan oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau udara yang udah dikelola atau udara yang udah kotor itu keluar. Oke, anak-anakku sekalian, tentunya kalian apakah sudah tahu bahwasanya alat pernapasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok ataupun laring, batang tenggorok ataupun trakea, dan yang terakhir adalah batang tenggorok atau bronkus. Dan tentunya pasti ada paru-paru di dalam dada kita. Oke. Well, anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu ya, alat pernapasan kita itu dibagi menjadi dua, yaitu alat pernapasan pada dada dan pernapasan pada perut. Nah, coba, apakah kalian tahu sistem pernapasan pada dada itu bagaimana sih? Oke, sistem pernapasan dada adalah pernapasan dada, yaitu pengambilan udara terjadi saat otot berkontraksi atau mengerut. Sedangkan pernapasan dada itu terjadi karena pergerakan tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antarusuk itu berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas sehingga menyebabkan paru-paru membesar, yang artinya pengeluaran udara terjadi saat otot antarusuk itu berelaksasi atau mengendur ya. Saat itu ya tulang rusuk dia mengecil seperti semula, yang menyebabkan paru-paru mengecil juga. Nah, begitulah proses pernapasan dada. Sekarang, bagaimana Pak Ipul jika pernapasan perut itu terjadi? Oke, sekarang pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena pergerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi di saat otot diafragma mulai berkontraksi atau mengerut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar, sehingga menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Yang berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi, posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Anakku sekalian, gimana? Tentunya kalian sudah paham kan? Nanti kalau kalian belum paham boleh ditanyakan ke Pak Ipul. Nah, sekarang sebelum kita masuk tugas, Pak Ipul kasih kesempatan buat kalian. Sebelum mengerjakan tugas, tolong dibaca buku terlebih dahulu, buku tematik kita.
yaitu dari halaman 50 sampai halaman 51. Harapan Pak Ipul kalian membaca dengan teliti, jangan terburu-buru, dipahamkan dengan baik-baik, karena Pak Ipul sendiri mengakui bahwasanya pelajaran ini cukup luar biasa ya, bukan sulit tapi cukup penuh ketelitian tinggi. Jadi jangan terburu-buru, dibaca dengan seksama, dipahamin benar-benar ya. Setelah selesai membaca, kalian silakan buka halaman 5. Di halaman 52 ini ya, kalian tinggal kerjakan. Ini di atasnya udah Pak Ipul kasih contoh yang nomor 1. Nanti kalian silakan kerjakan di bawahnya sesuai contoh yang Pak Ipul berikan ya. Atau dengan bahasa sendiri juga nggak masalah. Ini udah Pak Ipul bantu ya. Yang ini apakah ini penapasan dada, penapasan perut. Mungkin kita nggak perlu fokus ke gambar dulu deh. Kita ngikutin apa yang Pak Ipul tulis. Dan ketika penapasan dada, ketika udara masuk itu bagaimana, ketika udara keluar itu bagaimana, dan penapasan perut juga seperti itu, jika udara masuk bagaimana, udara keluar itu bagaimana. Selanjutnya di sebelahnya, halaman 53 ya. Di halaman 53 di belakang ini yang Pak Ipul tunjukkan fotonya, itu udah Pak Ipul kasih tahu. Yang pertama udah Pak Ipul isi, tinggal kalian isi di bawahnya. Mungkin ada yang salah, ini nggak apa-apa, mohon maaf ada coret-coretan. Tinggal isi aja yang di bawahnya ya. Kalau udah selesai untuk proyeknya, kita lewatin dulu yang di bawahnya itu, kita lewatin dulu. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya itu adalah, itu cukup gampang. Kalian tinggal sebutin Pak Ipul maunya 5 ya. Sebutin bagaimana cara menjaga alat pernapasan kita ya. Nah, gimana pelajaran untuk hari ini? Ya, mungkin agak berkeringat sedikit, tapi nggak apa-apa, namanya belajar pasti kita dibutuhkan yang namanya perjuangan. Namanya belajar itu nggak mudah, belajar itu butuh pengorbanan, kita butuh berpikir ya. Jadi nggak apa-apa, mudah-mudahan itu semua tidak menghalangi rasa semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya Pak Ipul mendoakan supaya kalian cepat pahamnya, lancar mempelajarinya ya. Kalaupun ada yang salah atau kurang dimengerti, nggak apa-apa, langsung tanyakan saja. Minimal kalian udah punya jiwa mau belajar. Mungkin hanya itu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatmu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7.